Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maulani dengan NIM 3402190-231 dari kelas Manajemen H. Di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, untuk pertemuan yang ketujuh ini diberikan 4 materi yang harus diselesaikan. Untuk materi yang pertama tentang Profitability Index, dan yang kedua tentang break-even point, yang ketiga tentang profitability ratio, dan yang keempat tentang benefit cost ratio. Di sini terdapat penjelasan-penjelasannya beserta dengan rumus-rumusnya. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan langsung mencoba mengerjakan ini pada Excel. Kita akan langsung mencoba mengerjakannya. Ini untuk tabel Profitability Index. Untuk ini masih kolomnya masih sama seperti yang lainnya. Di sini kita mendapatkan cash inflow dari materi yang kemarin, dari NNP, dari cash inflow ini. Kita langsung bisa pindahkan saja pada ini. Kemudian diskon vektornya masih sama menggunakan rumus yang kemarin yang sudah kita kerjakan. Untuk ininya juga sama, dikali ya. Kemudian untuk yang berbeda di sini hanya ini, profitability index-nya. Di sini kita dibagi ya, antara total present value dibagi dengan initial investment. Ini untuk profitability index. Ya. Ini pengerjaannya yang untuk yang ininya masih sama seperti yang kemarin. Kita menggunakan cash inflow dari sana, terus ininya kita ini sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 untuk ini tahun, ditambah tingkat bunganya, kita kunci, kemudian pangkat B5. B5-nya itu adalah ini, satunya ini, itu biasa ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian kita akan lanjut saja untuk pengerjaan break-even point. Di sini ada soalnya. Perusahaan KXYZ telah memproduksi minuman sebanyak 2.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 1,5, berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Karena untuk analisis break-even point ini tidak ada untung, tidak ada rugi. Di sini kita akan hapus dulu. Hapus juga. Kita hapus juga. Kita akan mencoba mengerjakan untuk yang break-even point ini. Kita akan lanjut saja untuk pengisian total penjualan di sini sama dengan ini, langsung saja kita kali dengan ini. Ya, jumlahnya 5 juta. Biaya tetapnya ini sudah dari soal. Biaya variabel juga. Di sini untuk pengisian biaya variabel dibanding penjualan, kita menggunakan rumus sama dengan biaya variabel per unit dibagi ini, harga jual per unit.
Kita enter, hasilnya 0,50 ya. Dan untuk BEP dalam unit, kita akan menggunakan rumus sama dengan biaya tetap per dalam kurung. Ini ya, di sini sudah ada rumusnya yang biaya BEP per unit. Harga jual dikurangi kita langsung saja enter. Kemudian untuk biaya untuk BEP dalam rupiah sama dengan ini per bulat 1 dikurangi ini dibagi ini. Kita kurung tutup, kita enter. Hasilnya 4 juta ya. Di sini ada artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Dan di sini juga ada artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Ini untuk unitnya, dan ini untuk BEP rupiahnya. Kemudian setelah kita mengerjakan yang analisis break even point ini, kita akan lanjut pada ini. Tentang profitability ratio. Nah, profitability ratio ini dibagi menjadi 4. Kita akan mengerjakan satu-satu. Untuk pengertiannya, profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjuk oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya adalah yang tadi itu, yang 4, profit margin, earning forward, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian Yamit. Di sini terdapat rumusnya. Untuk rumusnya yaitu PM atau profit margin sama dengan NOI per NS dikali 100%. Di sini terdapat keterangannya. Untuk NOI adalah net operating income atau laba bersih, dan untuk NS adalah net sales atau penjualannya. Di sini terdapat soalnya, yaitu PT Elsa Maulani mempunyai data sebagai berikut. Untuk NOI-nya, NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. Dan untuk NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Di sini kita langsung masukkan saja. Untuk NOI-nya berarti 4 juta per 24 juta dikali 100. Untuk pengerjaan secara komputernya seperti ini. Kita langsung saja kita hapus. Berarti di sini sama dengan, karena ini berarti kurung tutup, ini per NS, kita kurung tutup, dikali 100%. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasil profit margin. Ini kita telah selesai mengerjakan untuk yang pertama.
Kita akan lanjut yang kedua. Nah, di sini adalah tentang e-learning power. Kita di sini sudah terdapat rumusnya NOI per TA dikali 100. Untuk rumusnya kita masih menggunakan yang sama pengerjaannya seperti yang tadi. Cuma yang tadi adalah ininya adalah NS atau net sales. Untuk yang ini adalah total aset. Jadi kita langsung saja, tapi penempatannya masih sama. Di sini juga sudah ada soalnya. Masih sama, PD Elsa Maulani mempunyai data sebagai berikut, NOI-nya sebesar 4 juta, TA-nya sebesar 15 juta. Kita masukkan, dan untuk pengerjaan ininya masih sama. Hapus saja, sama dengan, bentar ya, karena ada ajan, kita hapus dulu. Ya, mari kita lanjutkan saja. Ini berarti untuk mencari earning point-nya sama dengan ini. Kurung tutup dulu ya. Kita kurung tutup. Ini dibagi dengan ini. Kita kurung tutup kembali. Kemudian dikali ini. Kita enter saja langsung. Ya, untuk earning point-nya kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan yang ketiga, yaitu return on investment. Di sini sudah terdapat rumusnya. Rumusnya masih sama seperti yang pertama dan kedua. Cuma yang digantinya yang tadi, yang ini, yang bawahnya saja ya. Untuk yang ini adalah diganti menjadi TI atau total investment. Di sini juga sudah terdapat soalnya. Untuk NOI-nya tahun 2011 sebesar 4 juta, dan untuk TI-nya sebesar 12 juta. Kita langsung masukkan saja ke sini. Untuk ininya, kita akan mencoba kembali. Karena pengerjaannya masih sama, jadi tetap seperti itu untuk rumusnya. Ini, kemudian dibagi ini. Kita kurung tutup, dikali 100%. Enter. Dan ini hasilnya untuk return on investment. Kemudian kita akan lanjut pada yang keempat. Di sini, untuk yang keempat ini kita sedikit agak panjang ya. Yang keempat adalah tentang rentabilitas modal sendiri. Di sini sudah ada soalnya. PD Elsa Maulani mempunyai operating income atau penjualan bersih pada tahun 2011 sebesar 10 juta dengan interestnya atau bunganya sebesar 5% dan taxnya atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Jadi saudara mampu sebagai perencanaan bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Kita akan lanjut, namun di sini kita dengan rumus RMS-nya, EAT per MS dikali 100%. Nah, untuk EAT-nya atau earning after tax, laba bersih pajaknya, di sini kita akan mencari dulu ya untuk EAT-nya, karena EAT-nya kita belum menemukan nih di sini. Jadi kita harus mencari dulu EAT-nya sebelum pada penjumlahan yang ininya. Kita akan mengerjakan dulu EAT-nya. Kita hapus dulu ya ininya. Kan ininya juga jadi kosong. Kita hapus kembali. Untuk EAT-nya di sini sama dengan 10 juta kurangi dalam hitung 10
dikali ini interestnya atau bunganya ditambah 10 kita kemudian kalikan ininya teksnya. Kita enter. Sebentar, terjadi kesalahan. Ya benar seperti itu. Ini ya untuk hasilnya adalah 8.500.000 untuk EAT-nya atau earning after tax. Di sini kita langsung saja sama dengan EAT-nya karena sudah ditemukan, kita langsung saja. Nah, jadi kita langsung bisa mengerjakan untuk RMS-nya sama dengan EAT-nya karena sudah ditemukan. Sebentar, kurung tutup dulu. Ini dibagi. Ini untuk MS-nya 20 juta dari mana? Ini adalah modal ya, modal sendiri. Karena di sini MS adalah modal sendiri. Kita sudah itu dari soalnya. Kemudian kita kurung tutup dikali 100%. Nah, ini maka hasilnya sudah kita temukan untuk yang rentabilitas modal sendiri. Kemudian kita telah mengerjakan ini profitability ratio, kita telah memenuhinya, terdapat 4 ya. Yang pertama adalah profit margin dengan hasil 16,7%, dan yang kedua earning power dengan hasil 26,7%, dan yang ketiga return of the investment dengan hasil 33%, dan yang ketiga dan yang keempat tentang rentabilitas modal sendiri dengan hasil 42,5%. Maka kita akan lanjut pada pengisian benefit cost ratio. Di sini terdapat 2 ya, ada benefit tetap dan ini benefit tidak tetap. Kita akan mengerjakan satu-satu terlebih dahulu. Dengan penjelasan, benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau misalnya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau C rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Di sini kita akan coba mengerjakannya. Kita hapus dulu untuk yang ininya, sebentar. Di sini kita sudah ada salah satu contoh soalnya, benefit cost ratio tetap untuk ini, dengan soal 4. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah sebesar 1 miliar rupiah. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, kemudian kita akan memasukkan ininya, biaya tahunannya, bunganya. Tadi berapa bunganya? Adalah sebesar bunga 5%. Kemudian depresiasinya sebesar 1 miliar. Kemudian kita sudah masukkan biaya operasionalnya dan total biaya tahunannya.
Kemudian kita di sini dengan rumus B per C rasio sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Di sini yang diwarnai ini, yang warna kuning ini berarti kita harus mengisi. Kita hapus saja. Kemudian yang ini juga kita hapus saja. Kita akan mengisinya. Di sini ini sudah diisi ya ininya. Kemudian kita akan coba masukkan sama dengan dalam kurung ininya kita masukkan investmentnya yang 1 miliar dikali ini bunganya, kemudian kita kurung tutup, kita tambah, kita kurung buka, kita isi lagi yang 1 miliar dikali 16, kita isi ini, kemudian kita kurung tutup 2 kali per 17 ditambah, sebentar, sepertinya ada kesalahan. Ini tidak berwarna ya. Per 11 ditambah C18. Kita enter. Terjadi kesalahan memang. Kesalahannya berada di mana? Ternyata ini hasilnya bukan ini. Kita hapus. Salah. Kita hapus, bentar ya. Nah, untuk yang ini, yang biaya total, kita harus, nah, di sini, kali ini kita coba saja ya, yang tadi terjadi kesalahan, rupanya ada yang tertinggal. Mulai lagi, sini berarti sama dengan dalam kurung ini kali ini, kita kurung tutup, ditambah, kita kurung tutup, ini, kita dikurang, kita kurung tutup kembali, ini, nah kemudian kita kali, nah dari ini, kita kurung tutup 2 kali, baru kita isi ini. Sebentar. 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 Nah, untuk yang ini kita menggunakan rumus ini. J14 ini adalah initial investment dikali dengan ini, dengan rate-nya, kemudian kita tambah, kurung tutup, dikali lagi dengan yang 1 miliar, dikurangi, kita kurung tutup kembali, kita dikurangi yang ini, kemudian dikali yang nilai residunya, kita tutup kembali, terus dibagi, yang ini depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Kita enter. Nah, untuk hasilnya adalah 100 juta rupiah. Karena tadi tidak record, maka kita akan mencoba kembali. Sama dengan kurung tutup ini kali dengan ini. Kita kurung tutup kembali, ditambah 1 ini. Sebentar. Tutup.
Ini dikurangi, kita kurung tutup. Kemudian ini lagi, kali dengan ini. Apakah benar? Iya, kita kurung tutup 2 kali per. Kemudian kita masukkan ini. Kemudian kenapa selalu tidak bisa kalau di record. Kemudian kita tambah. Oh, enter. Nah, ini untuk hasilnya ya. Senilai totalnya adalah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk benefit cost rasionya, kita sama dengan ini dibagi ini. Nah, kita sudah menemukan hasilnya. Kemudian kita akan lanjut pada pengisian benefit cost ratio untuk tidak tetapnya. Di sini dengan pengertian apabila benefit cost ratio tidak sama setiap tahunnya, maka analisa dilakukan berdasarkan nilai sekarang atau present value atau nilai yang akan datang future value pada suatu waktu tertentu. Yang mempengaruhi nilai benefit cost ratio adalah sebenarnya bunga bank. Semakin rendah nilai bunga bank, semakin tinggi nilai benefit cost ratio-nya. Di sini kita sudah mempunyai salah satu contoh soalnya. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun sebesar 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalnya pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau ininya sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Kemudian kita buat kotak ini. Tahun pertama, bunga banknya 5%. Nilai investmentnya 1 miliar. Bunga dalam rupiahnya 50 juta. Kemudian tahun kedua juga sama, nilai bunganya 6%. Nilainya 1 miliar, bunga dalam rupiahnya 60 juta. Tahun ketiga juga sama, cuma bunganya. Jadi 8%, nilai investmentnya 1 miliar, dan nilai dalam rupiahnya 80 juta. Kemudian kita maka hitunglah benefit rasio pada tahun 1, 2, dan 3 pada proyek pengairan tersebut. Nah, di sini kita warnai ya yang harus diisinya. Nah, kita berarti hapus dulu ininya. Kita hapus. Nah, di sini kan sudah kita masukkan ya. Berarti kita tinggal sama dengan untuk dikali ini kembali ditambah 12 investment berani 12. Nah, kemudian kali dengan 14. Nah, kurung tutup per. Sebentar. Kemudian ditambah dengan ini. Ya, hasilnya sama ya, 100 juta. Sebentar. Kemudian kita akan mengisi yang benefit cash ratio-nya di sini sama dengan ini. Langsung saja per. Sebentar.
Sebentar. Sama dengan ini. Silakan di belakang koma ya. Kemudian kita akan mengisi yang ini. Nah, untuk yang ini kita coba hapus saja ininya. Kita langsung saja ini kita copy langsung ke sini. Ini juga sama. Copy lain aja, kita langsung paste. Nah, ini juga sama, kita hapus saja. Karena di sininya kita tadi langsung ininya kita samakan dengan yang soal. Untuk tahun yang pertama adalah 6% dan tahun yang kedua adalah 8%. Nah, untuk pengerjaan yang ini mungkin cukup sekian, namun kita suruh untuk melihat yang mana yang dengan nilai yang ini. Kita melakukan perbandingan ya. Untuk yang ini, kita memilih yang mesin A, dan yang ini kita masih mesin A, yang ini masih juga mesin A, lebih besar yang mesin A, yang ini mesin A, ini yang besar mesin A ya. Kemudian untuk yang tadi juga masih mesin A. Berarti untuk ini investasi lebih baik menggunakan yang mesin A karena jumlahnya lebih besar. Kemudian kita telah mengerjakan semua materi yang telah diberikan. Yang 4 materi itu, yang pertama tentang profitability index, yang kedua tentang benefit cost ratio, yang kedua tentang break even point, yang ketiga tentang profitability ratio, yang terdapat 4 pengerjaannya. Kemudian yang terakhir tentang benefit cost ratio, yang juga terdapat 2 antara tetap dan tidak tetap. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga di pertemuan yang ke-7 ini mendapatkan kita sama-sama mendapatkan hasil dari mengerjakan setiap video yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.